sifat Allah sendiri. ومن صفات الله تعالى البقاء أي أن الله لا نهاية لوجوده لا يفنى ولا يموت ولا يتغير ولا تتغير صفاته علم الله لا يتغير وإرادة الله لا تتغير بدعاء ولا بخلقة ولا بغير ذلك وهل يقبل أن يتغير الخالق سبحانه بدعاء المخلوق بعد الله العبد المخلوق هو الذي تتغير أحواله إرادة الله عز وجل لا تتغير بدعاء في النصف من شعبان ولا بدعاء في ليلة القدر الله تعالى هو من يغير أحوال عباده على مقتضى علمه الأزلي ومشيئته الأزلية وكل صفات الله أزلية أبدية لا تتغير لأنها كلها صفات كمال. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, min sifatil al-baqa. Dari sifat-sifat Allah, bagian sifat Allah apa yang disebut baqa, kekal. Maksudnya, ayla an-Allah la nihayata liwujudihi. Bahwa Allah tidak ada akhir, tidak ada pungkasan, tidak ada ujung. Diwujudi bagi wujudnya Allah. Makna baqa itu Allah selalu ada, tidak akan berakhir. Beda dengan la yafna wa la yamut. Allah tidak fana, tidak sirna, tidak hilang, tidak sirna. Fana itu sirna. Wa la yamut dan juga tidak akan hayyun, daimun la yamut. Wala yataghayyar dan Allah tidak berubah. Zatnya Allah enggak berubah. Wala tataghayyar sifatu dan juga tidak berubah sifat-sifat. Bukan hanya zatnya, sifatnya apa yang enggak berubah. Ilmu Allah la yataghayyar. Ilmunya Allah pun la yataghayyar, tidak berubah. Konstan, apa? Stabil. Kalau kita kan berubah terubah. Termasuk wa iradatullah la tataghayyar dan iradahnya Allah pun la tataghayyar. Kalau kita kan pengen ini. Tidak akan berubah iradahnya. Didoain dengan doa. Wala bisodaqatin dan juga kita dengan sedekah. Wala bighairi dzalika dan juga tidak dengan selainnya. Enggak ada yang bisa merubah sifat-sifat Allah, termasuk iradah Allah. Wa hal yuqalu an yataqal khaliq subhanahu bi du'al makhluk. Apakah masuk akal bahwa Allah sebagai pencipta itu bahwa berubah Allah Subhanahu wa taala di doa makhluk dengan doanya makhluk. Ma'adzallah. Lalu yang berubah siapa? Kalau kita berdoa untuk merubah apa? Merubah siapa? Kalau kita berdoa merubah diri kita sendiri. Al-abdul makhluqu huwa alladhi tataghayyaru ahwaluhu bid-du'a wa bis-sadaqah. Hamba lah yang sebagai makhluk, kita sebagai makhluk lah, gitu ya. Walladzi tataghayyaru. Ya, sebagai hamba yang makhluk inilah yang mengalami tataghayyaru, berubah ahwal keadaan. Senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, semangat, malas, yang berubah itu atas keinginan Allah dan kudrat Allah yang konstan, yang pasti. Yang berubah kita, kondisi kita, situasi kita.
Ada hadis la yuqaddirul qada illa bidu'a itu. Ya maknanya yang berubah itu kita, dengan doa itu kita yang berubah kita, bukan Allahnya yang berubah. Jadi perubahan kita itu nggak lepas dari Allah. Perubahan kita itu gini, dari sehat menjadi sakit yang berubah siapa? Kita apa Allah? Kitanya kan. Nah, perubahan kita dari sakit menjadi sehat itu sudah atas iroda Allah yang nggak berubah itu. Memang sudah iroda Allah bahwa kita diirodakan dari sehat menjadi dari sakit menjadi irodahnya Allah itu sudah berirodah, sudah berkeinginan. Memang sudah ada irodahnya. Hanya masih dalam kondisi kodim namanya. Belum menjadi realita. Yang berubah siapanya? Irodah lu berubah enggak? Kodratnya lu? Iya. Kita dari bayi menjadi kuat, ya kan? Dari bayi menjadi kuat. Yang berubah siapa? Kita yang makhluknya. Itu yang keyakinan. Bukan nggak berarti doa itu penting, berdoa itu penting. Justru indikasi bahwa kita berdoa itu udah menunjukkan arah bahwa Allah berkeinginan untuk kita merubah atau berubah. Kan gitu kemarin. Iya. Di Zihawi. Jadi tipis ya, ini harus pelan-pelan benar. Ya, jadi kembali. Yang berubah itu iya. Kita aja. Nih, apa tadi ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah sesuatu apapun. Sesuatu kesehatan, kekayaan, situasi, kondisi dan sebagainya. Biqaumin yang ada pada kaum itu. Kaum itu makhluk apa khalik? Pada makhluk itu, pada manusia itu. Hatta yughayyiru sehingga mereka yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Makhluk yang mau nggak berubah? Hatta yughayyiru. Dia kalau irodanya Allah, kalau dia berubah berarti memang sudah iroda Allah bahwa orang itu, kelompok itu akan berubah. Tapi mereka sendiri yang berubah. Kalau kelihatan orang kayak kita untuk berubah, ya berarti Allah tak menghendaki dia berubah. Iya makanya kasih agama. Persepsinya harus di sini nih banyak orang terjebak. Iya, keliru. Kepleset. Karena orang udah dah. Yuk. Buang sial akhirnya bahasanya begitu. Iya. Ini sehingga apa rawannya? Ketika dia bersedekah tetap kena bencana, dia menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan berarti nggak benar dibohong. Nggak boleh. Kayak salah itu. Iya. Itu pentingnya ditauhid gitu. Iya. Akhirnya. As-shadaqatu litafil bala. Seolah-olah sedekah itu punya fungsi untuk menolak bala. Aku masih dakwaan. Iya. Dalam nanti keduaan aja itu irodanya Allah. Berikannya Allah berikan iroda kepada seseorang ada kriteria tertentu atau bagaimana gitu ya? Orang itu bisa berubah. Gini, iroda Allah itu tidak tergantung terhadap irodanya Makhluk. Yang bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap iroda Allah. Itu satu. Nah, kalau kita sudah berupaya, sudah berusaha, nggak terjadi, ya memang iroda kita terbatas dan berarti itu tidak sejalan dengan irodanya Allah. Sampai situ doang iroda di bawah. Tapi kan Allah juga enggak, Allah itu kan udah punya rencana gitu terhadap diri kita gitu. Kita mau apa, mau jadi apa juga. Sehingga apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi dalam diri kita, hidup kita,
beliau-beliau dan ya, itu tidak akan lepas keluar dari batasan iradanya Allah. Itu dari sisi kita sebagai makhluk, manjada wajada dan asodak itu taruh bala dari sisi kita sebagai makhluk. Nah, ketika kita bersedekah, kemudian bala itu tertolak, ya itu kan udah iradah Allah seperti itu. Nggak boleh. Yang kedua, ketika kita bersedekah tetap berencana, ya memang iradah Allah. Begitu juga. Sehingga kita tidak menyalahkan Allah ketika kita bersedekah nggak berubah, nggak tetap dapat bencana gitu. Ngefek gitu. Kalau ngefek akhirnya kan nyalain Allah. Jadi iradah Allah baru kita ketahui setelah kita terjadi. Iya. Doa aja. Iya. Doa itu kan bentuk ibadah. Iya. Karena kan kita nggak tahu baik atau buruk yang Allah kasih kan nggak kita. Iya. Iya. Sehingga yang penting itu bagaimana kita menyatukan frekuensi iradah kita ke iradah Allah. Semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan Iradahnya Allah. bukan iradah yang kita harus berubah gini. Ini PC nomor 9 gede lah. Terus ini kan kepala kita. Terus kalau ini kekecilan yang dirubah mananya? Kepalanya. Kepalanya apa pincinya? Nah ini makhluk itu pinci. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan iradahnya Allah? Kan banyak tuh. Allah maunya apa sih dalam hidup kita? Kan udah ada. Udah Allah kasih bocoran sebenarnya. Allah itu sudah kasih bocoran. Maunya Allah tuh kita sholat, kita patuh, kita taat, kita sedekah. Itu kan perintah Allah. Udah ikutin aja udah. Itu maunya Allah begitu. Bocorannya itu kan ada bocorannya. Jangan zina, jangan bunuh, jangan nipu orang, ya kan? Itu kan maunya siapa? Lalu itu iradahnya. Iya, perintah, wujudnya perintah dan itu kan maunya siapa? Allah. Ya. Ikutin aja. Malam nisfu biar ada lewat kotor. Iya. Kagak ngaruh. Nggak ngaruh katanya juga. Nggak ngaruh, iya. Iya. Jadi malas ya katanya yang mengambil 10 Nah, itu salah. Salah kan ya. Kan itu ada perintah Allah secara langsung untuk kita baca Yasin, untuk kita berdoa. Kan perintah Allah, ikutin aja. Itu maunya Allah. Iya. Biar realnya, anunya ikutin aja. Iya, ikutin aja. Itu maunya Allah begitu gitu. Kita supaya benar, supaya soleh, maunya Allah, iradahnya Allah itu. Nah, itu aja. Kan juga. Berarti sama kita ngambil kesimpulan bahwa iradahnya Allah itu berarti sebatas sampai kemampuan maksimal kita untuk mendekatkan Iya, iya, lain kalau pokoknya kita semaksimal gini. Bertakwa mastata'tum, ya kan? Iya, semaksimal mungkin kita mengikuti maunya Allah, gitu aja dah. Kita ini hidup maunya menurut kita apa menurut Allah? menurut Allah. Kita ini hidup menurut kemauan Allah, menurut kemauan kita. Nah, itu iradahnya Allah itu. Ya Allah, saya maunya begini, saya maunya jadi orang kaya, jadi ini. Ya, kata Allah, lu yang ada bukan ngatur. Apa? Iya. Nggak akan berubah lah masa kalau ngikutin maunya gitu. Kita yang harus ngikutin maunya Allah. Apa yang kita katakan berdoa yang terus, dia ada hubungannya dengan doa yang dengan ayat Quran yang berbeda makhluk dan Iya, begini. Kan tadi kata Ustaz Wadud, kalau gitu nggak ngaruh dong berdoa, saudara, ismu sahabat. Iya, secara hati kan nggak ngaruh.
Tapi kan Allah perintahkan kita untuk berdoa. Perintah untuk berdoa itu maunya siapa? Nah itu irodat ikuti, laksanakan. Gitu. Jadi kita melaksanakan sodako itu jangan ngarepin berubah. Oh, ntar iya balasan kamu udah ikutin aja. Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum kok gitu. Ikutin aja. Ya, supaya kita ikhlas. Maunya Allah itu ikutin aja. Kan irodah itu maunya Allah. Gitu, paham ya? Iya. Tapi kan Allah gak akan menyanyiakan. Insya Allah. Bahkan dalam hadis lain dalam makalah ini, innalillahi ubadat iza aradu ini dia naik ya. Allah itu memiliki hamba-hamba yang kalau hamba itu mau Allah mau. Tapi kalau kita itu kan seolah-olah Allah ngikutin maunya mereka. Iya. Ada kan? Di kalangan sufi begitu. Iya. Kayak kos-kosan. Iya. Jadi ini dasar dulu, dasar tauhid dulu nah ini. Jadi kita yang harus ikuti maunya Allah, bukan Allah harus ikuti maunya. Nah, itu aja gampang dikit. Nah, kalau kita nggak perlu berdoa, kan berdoa perintah Allah, maunya Allah kan. Allah mau kita berdoa, unia saya berdoa. Tapi jangan memaksa Allah, gitu. Jangan terserah Allah. Jadi kita ikutin aja maunya dia. Gitu. Nurut. Nah, nanti dengan sendirinya ada amalan kan. Karena Allah udah punya kemauan, udah punya rencana untuk kita bakal begini. Iradatullah azza wa jalla taqayyad bidu'ai fitness min Sya'ban wala bil filaitil qadwa. Iradanya Allah azza wa jalla la tataqati tidak akan berubah dengan disebabkan dengan doa dalam nisfu Sya'ban maupun dengan doa dalam kalau bulan itu yang berubah itu kita. Tapi berdoa pada nisfu Sya'ban, berdoa pada itu perintah siapa? Allah. Alias maunya siapa? Itu kan gak lepas dari maunya Allah. Kita bersedekah maunya Allah siapa? Maka perintah Allah kan, maunya Allah itu berarti kan ikutin. Jadi ini lebih dalam gitu, supaya kita di dalam malam satu lillahi. Jangan karena Allah pasti mau nurutin kemauan gua gitu. Ala buat lah. Jadi ini tauhid yang inti. Nggak sekali jadi. Nah, berdoa, ajar kita sebutin sama Allah itu gimana guys? Ajar kita nih, kita mohonkan sama Allah kita sebutin kita. Apa-apa. Sekarang jadi saya tanya, ente sholat tahajud itu karena ada kemauan atau karena Allah? Ya udah kan itu perintah. Oh ini kamu berdoa lah nanti aku jawab, itu perintah Allah. Ya udah. Tapi jangan karena hajat, jangan karena duit, jangan karena apa, jangan karena duit, jangan karena siapa, karena Allah aja. Minta aja karena iya. Ungkapin aja. Iya. Ya Allah, kami berdoa kama amartana di doa. Ya Allah, saya berdoa ini karena Kau perintahkan aku berdoa ya Allah. Berarti meminta ini, ya Allah. Pasrah itu sudah nanti terserah Allah. Jadi motivasi itu bukan karena hajatnya itu, motivasinya itu, tapi karena Allah. Ya Allah kan aku perintahkan kalau kita punya kesulitan, ya berdoa, mendapatkan diri. Itu maunya siapa itu? Allah. Ikutin irodanya Allah itu di dalam kalimat itu ya, ada hajat yang kita ikutin gitu sama Allah kira-kira. Ya kan memang dibolehkan, boleh. Ya, silakan, boleh minta. Iya. Jalan ini doa ya. Boleh. Nanti ngajarin tuh kalau kita punya hajat, berapa sebutkan wa yusamma hajat, dan dia sebutkan hajatnya.
Kenapa nggak boleh? Sujud terakhir aja di sini yang paling pertama itu berdoa disuruh doa. Iya. Urusan dikabul. Nah, itu urusan Allah. Jadi iradahnya Allah itu mendahului iradahnya kita, tidak. Sehingga kalaupun apa yang kita minta terjadi, kita udah ikhtiar Allah, memang udah maunya Allah akan begitu. Jadi nggak gara-gara Jadi ketepatan ngepas. tipis ini ya. Jadi pokoknya dulu. Iradah Allah itu kan mendahului iradahnya kita, mendahului kehidupan kita. Nih, kita kan nggak tahu nih, besok nggak tahu apa yang terjadi, minggu akan datang nggak tahu, tahun akan datang nggak tahu apa yang terjadi. Allah sudah tahu belum? Nah, Allah itu udah punya rencana buat kita, punya iradah bahwa kita begini. Sehingga apa yang sudah ada dalam iradah Allah itu yang sudah jadi kudrat itu kita ngikutin aja. Jadi nggak akan bertabrakan karena Allah sudah punya rencana kemauan terhadap hidup dan kehidupan kita. Nah, kalau kita berdoa itu nggak lepas dari rencana Allah, nggak lepas dari skenario Allah. Emang Allah udah atur tentang seperti itu dalam iradahnya. Kalau kita berdoa minta sesuatu, bukan berarti kita menentang iradahnya Allah, bukan. Karena memang kita diperintah oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu diperintah. Perintah itu kan cerminan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah apa yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang harus diterima, itu konsep itu. Kalau kita berdoa dijabah, jangan mudah itu ridhonya Allah. Kalau kita berdoa diri, karena itu ridhonya Allah. Seperti itu. Itu yang legowo. Terima. Penting yakin doa kita dikasih. Nah, iya kenapa? Karena iya, karena kan kita diperintah untuk berdoa. Masa dia sih Allah perintah kita berdoa? Nggak yakin. Itu berarti udah ada. Dikumpulkannya doa kita sudah bagian dalam iradah Allah Subhanahu dalam azali. Udah ada. Kan kemarin ya, mual tidak mungkin kita tergerak untuk berdoa kalau Allah nggak menyiapkan jawabannya. Pasti udah ada. Artinya emang udah ada, itu udah menjadi ketetapan. Wa tambah sekali terbesit kau wa'anlan, nggak akan berubah. Rancang bangun yang sudah direncanakan oleh dalam hidup dan kehidupan itu nggak akan berubah gara-gara kita. Justru kita ya akan terus mengikuti maunya Allah sudah. Kita susah, kita sakit, kita pusing, kita itu nggak lepas. Nah, itu yang takdir, itu realitanya seperti itu. Lama-lama sering aja, sering gitu dibaca. Allah Ta'ala huwa man yughayyiru ahwal ibadahu. Allah Ta'ala lah yang dia itulah yang merubah ahwal ibadi, keadaan hamba-hambanya. Justru kita berubah itu keadaan kita itu justru atas iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak mungkin kita dari sakit jadi sehat, dari sehat jadi sakit, dari kaya jadi miskin, dari jadi kaya dari kita jadi bodoh. Itu kalau Allah nggak menghendaki kan. Allah muqtada ilmiah azali itu azali. Semua rincian detail hidup kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari mana ke mana, detik per detik itu udah ada. Dirancang Udah dirancang oleh Allah.
Itulah takdir. Ibu pikiran, nah kalau gitu mau ngapain kita bekerja? Ya salah, karena kan kita disuruh oleh pemerintah. Wa misyatil azal itu masih hanya Allah secara azal. Sebelum segala sesuatu ada, itu sudah ada. Rancangan Allah terhadap hidup kita itu sudah detil, dan itu akan berubah. Wa kullu sifatil azaliyatun abadiyatun. Semua sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah. Azaliyatun sifatnya azaliyah. Azal itu zaman sebelum ada segala sesuatu. Abadiyah kekal, abadi. La tataghayyaru, tidak berubah. Ya ta'ala sifatu kamalin, karena sesungguhnya sifat-sifat Allah itu seluruhnya adalah sifat kamal, sempurna. Kalau sempurna kan jangan ada perubahan, jangan berkurang. Jadi blueprint, blueprint hidup kita dan itu udah ada. Hanya kan kita nggak tahu, nggak ada kebocoran. Tapi kan ada tuh, ya. Bocorannya apa? Nah, mau Allah begini. Jadi ikuti perintahnya, larangannya itu tugas kita itu sesuai dengan skenario Allah, jangan melawan dari itu yang paling enak, nyaman ya. Karena kalau ada risiko itu pun nggak lepas dari skenario. Secara hakikat orang itu kafir, orang itu jahat, orang itu kan maunya Allah. Emang maunya siapa? Nah kita nggak boleh ngomong begitu. Karena itu keadilan hakikatnya sih. Wilayahnya wilayah Allah, bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita menerima aja. Yang penting kasar berusaha melaksanakan maunya Allah lewat perintahnya dan kan ada orang kafir itu maunya siapa itu? Allah. No, Israel lagi Mesir lagi merakyat apa? Itu maunya siapa? Allah. Secara hakikatnya. Tapi syariat aturan itu itu ada kawan. Iya. Tapi itu hakikatnya. Kita lepas dari hakikat. Nah, wilayah itu wilayah syariat. Kerjain aja tuh kan. Benar. Betul tas. Lagi ya. Wallahu a'lam. Lagi iya. Enggak, udah. Udah selesai. Nah, nanti ada yang